Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video tentang penjelasan materi kimia. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan golongan dan periode berdasarkan atau dari konfigurasi elektronnya. Oke, sebelum saya membahas penentuan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron, saya mau mengulang kembali bahwa golongan dalam sistem periodik unsur itu dibagi menjadi dua bagian. Ada golongan A, ada golongan B. Golongan A disebut sebagai golongan utama, sedangkan golongan B disebut sebagai golongan transisi. Dalam konfigurasi elektron, untuk melihat suatu unsur itu masuk ke golongan utama atau bukan, maka kalau dia golongan utama, maka si unsur itu berada pada blok S. Artinya, konfigurasi elektronnya diakhiri oleh subkulit S. Nah, kalau dia berada di blok P, berarti diakhiri oleh subkulit P. Untuk golongan utama. Jadi ingat, S dan P itu untuk unsur-unsur yang berada di golongan utama. Kalau dalam konfigurasi elektronnya diakhiri oleh subkulit S ataupun P, maka dia masuk ke golongan utama. Golongan utama itu yang mana? Nah, golongan utama itu ini ya, golongan utama itu nih, di sini ada nih yang tulisannya itu, tulisan golongannya itu A, ini A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ini adalah unsur-unsur pada golongan utama. Ingat ya, golongan itu adalah unsur-unsur yang berada secara vertikal dalam sistem atau tabel periodik unsur. Jadi secara vertikal ini dari atas ke bawah, berarti unsur-unsur ini berada dalam golongan yang sama. Nah, dari atas ke bawah unsur-unsur ini berada dalam golongan yang sama. Oke, kita kembali lagi ya ke sini. Kemudian selain ada golongan utama, ada juga golongan transisi. Golongan transisi atau golongan B itu terbagi menjadi dua bagian. Ada transisi dalam, maaf ada sedikit kesalahan. Ada transisi luar, ada transisi dalam. Ya, bedanya apa? Kalau transisi luar itu kalau dalam sistem periodik unsur nih, yang ini nih, yang kuning-kuning ini dia adalah golongan transisi. Nah, kalau yang transisi dalam, jadi ini setelah nomor atom 56, 57, di sini ada lantanida. Nah, sebenarnya panjang, terus dari 56, 57 dan seterusnya sampai dengan 71. Nah, ini adalah golongan lantanida. Ini adalah golongan transisi dalam, jadi ada di dalam yang ini nih. Dan dilanjutkan dengan nomor 72 dan seterusnya. Kenapa ini disebut transisi dalam? Karena ada di dalam golongan transisi yang ini. Ya, dia ada di dalam sini. Nah, golongan transisi dalam itu di dalam konfigurasi elektronnya ditandai dengan diakhiri pada subkulit F. Kalau transisi luar diakhiri oleh subkulit D. Jadi kalau yang diakhiri subkulit D itu transisi luar, diakhiri subkulit F itu transisi dalam. Transisi dalam itu ada dua. Ada yang diakhiri oleh 4F, ada yang diakhiri oleh 5F. Kalau diakhiri 4F berarti dia adalah golongan unsur-unsur lantanida. Kalau diakhiri 5F berarti dia golongan unsur-unsur aktinida. Yang mana sih lantanida, aktinida ini? Ini golongan lantanida, yang ini golongan aktinida. Nah, yang ini yang golongan transisi luar. Nah, jadi ciri-cirinya dari 4
4 orbital yang sudah kalian pelajari, ada orbital S, P, D, dan F. Orbital S dan P itu, kalau suatu konfigurasi diakhiri oleh orbital S dan P atau P, maka dia masuk ke golongan A. Kalau diakhiri oleh subkulit atau orbital D, maka dia masuk golongan B. Kemudian kalau dia golongan diakhiri oleh 4F, dia masuk ke golongan lantanida. Kalau diakhiri dengan 5F, dia masuk ke golongan actinida. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Cara menentukan golongan suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektronnya dilihat dari, jadi kalau kita mau menentukan golongan apa, ya, seperti tayangan video sebelumnya, bahwa golongan itu dilihat dari elektron valensi. Saya biasa menyebut eval itu elektron valensi itu disingkat menjadi eval. Dan elektron valensi itu dilihat dari konfigurasi elektron yang terakhir, ya. Elektron-elektron pada kulit terluar. Kalau dalam dalam konfigurasi elektron yang merupakan elektron valensi itu berada pada konfigurasi yang terakhir, dan S yang terdekat. Ya, ini yang sempat kita bahas sebelumnya. Jadi elektron valensi itu dilihat dari konfigurasi yang terakhir dan S yang terdekat. Contoh, saya punya unsur dengan nomor atom misalnya 20, ya, seperti di contoh sebelumnya. Ya, langsung aja lah, kita to the point aja ya. Unsur yang nomor atomnya 20 itu adalah Ca. Nah, kita mau lihat nih, Ca ini berada pada golongan yang keberapa. Kita bikin dulu konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 10. Pas ya? 10, 20. Oke, nah inilah konfigurasi elektron dari atom Ca. Kita lihat berapa sih elektron valensinya. Elektron valensi itu dilihat dari konfigurasi yang terakhir dengan S yang terdekat. Konfigurasi elektron yang terakhir itu adalah 4s2. Ya, karena dia sudah S, maka kita tidak perlu mencari S yang lain. Sehingga elektron valensi dari Ca itu dilihat dari konfigurasi 4s2. Oke. Kalau dia berada pada konfigurasi elektron seperti ini, ya, diakhiri oleh subkulit 4s, diakhiri oleh S, maka unsur ini berada pada blok S. Kalau dia berada pada blok S, berarti dia masuk ke golongan utama atau golongan A. Pertanyaannya, berapa A? Golongan berapa A? Kita lihat dari jumlah elektron valensinya. Ya. Nah, jumlah elektron valensinya itu, lihat ada di sini angka yang ada di atas ini. Berapa elektron sih pada konfigurasi elektron valensi ini? Ada 2 elektron. Berarti elektron valensi dari Ca sama dengan 2. Artinya unsur Ca ini berada pada golongan 2A. Kita cek. Golongan 2A, apakah ada Ca? Ada. Ya, ternyata benar. Jadi Ca itu berada pada golongan 2A. Jadi elektron valensinya itu menunjukkan dia berada pada golongan berapa. Ya.
Kemudian untuk unsur-unsur pada golongan transisi, ya terutama pada golongan B, ada sedikit pengecualian. Untuk blok D, unsur-unsur pada golongan transisi luar, maka penentuan elektron valensinya, penentuan golongannya sedikit berbeda dengan yang golongan utama. Kalau pada golongan utama, jumlah elektron valensi itu menentukan atau sama dengan golongannya. Misal elektron valensinya 2, berarti dia ada di golongan 2A. Elektron valensinya 3, berarti di golongan 3A dan seterusnya. Nah, berbeda dengan golongan B, maka kalau dia elektron valensi, jadi di blok D itu tidak mungkin jumlah elektron valensinya itu ada 1. Kenapa tidak mungkin? Karena kalau dia diakhiri oleh subkulit D, pasti sebelumnya kita harus ngambil juga subkulit S. Ya. Jadi kalau pada golongan B yang berakhir pada blok D, maka elektron valensinya itu dimulai dari elektron valensi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, penentuan golongannya gimana? Kalau dia golongan 1B, maka elektron valensinya 11. Pokoknya tambahin aja 10. 1B berarti 11. 2B, elektron valensinya 12. 3B, nah kalau 3B jangan tambahin 10 ya. Kalau 3B itu elektron valensinya 3, 4, 5, 6, 7 sama ya. Nah, kalau golongan 8B itu unsur-unsurnya punya 3 elektron valensi, yaitu yang elektron valensinya 8, 9, dan 10 itu masuk ke golongan 8B. Nah, contoh, kalau saya punya unsur CR dengan nomor atom 24, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 4. Nggak boleh ya konfigurasi ini, berarti kita ubah menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Oke, kita sudah menuliskan konfigurasi elektronnya. Kita tentukan elektron valensinya ya, untuk unsur CR ini. Berarti dilihat dari konfigurasi terakhir dan S terdekat. Konfigurasi terakhir adalah 3D5, S terdekatnya 4S1. Dia ada di blok D dengan elektron valensinya itu 4S1, 3D5. Berarti jumlah elektron valensinya itu ada 1 tambah 5, ada 6 elektron. Maka CR dengan nomor atom 24 ini berada pada golongan 6B. Jadi kalau elektron valensinya 6, berarti dia di golongan 6B. Nah, coba kita cek CR, intip. CR ini ada di golongan 6B. Sudah benar ya. Oke, seperti itu cara menentukan golongan. Nah, selanjutnya, selain golongan, letak atau posisi suatu unsur dalam sistem periodik unsur itu dilihat juga dari periodenya. Nah, untuk menentukan periode itu ditentukan oleh kulit elektronnya. Ditentukan oleh kulit elektron. Kulit yang mana? Kulit yang
luar. Nah, kalau kita mau menentukan periode, ya, periode itu dilihat dari apa sih kalau dalam sistem periodik unsur? Kalau suatu golongan itu dilihat dari unsur-unsur secara vertikal, maka periode itu dilihat dari unsur-unsur secara horizontal berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Jadi dalam sistem periodik unsur ini ada berapa periode? Nah, kita lihat. Ini adalah periode ke-1, ini periode kedua, yang ini ketiga, yang ini keempat, yang ini kelima, yang ini keenam, yang ini ke-7. Nah, jadi total ada 7 periode. Berarti kalau misalnya kita mau lihat B mana B? Nah, unsur B ini ada di golongan berapa? Golongan 3A. Ya, lihatnya ke sini nih. B ini ada di golongan 3A periode keberapa? Lihat, periode kedua. Golongan 3A periode kedua. Nah, jadi melihat periode itu seperti itu. Nah, kemudian dalam penulisan konfigurasi elektron, bagaimana sih cara menentukan periodenya? Nah, dilihat dari kulit terluar. Nah, kulit terluarnya itu dilihat dari siapa? Dilihat dari kulit terluar pada subkulit S. Ya, jadi kulit terluar pada subkulit S. Nah, jadi jangan melihat kulit terluar dari konfigurasi yang paling akhir, tapi lihat pada kulit terluar pada subkulit S yang terakhir. Sebagai contoh, misal tadi kita sempat nih menentukan konfigurasi elektron dari Ca, udah tahu golongannya. Ca itu ada di golongan 2A ya, karena dia elektron valensinya 2. Nah, sekarang si Ca ini ada pada periode keberapa? Kalau mau lihat periode, berarti lihat kulit pada S yang terakhir. Atau lihat aja elektron valensinya. Terus di elektron valensi itu kita lihat subkulit S-nya. Nah, pada subkulit S itu kita lihat si S itu berada pada kulit keberapa. Ya. Seperti kita pelajari sebelumnya, bahwa kulit itu dilihat dari bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu ditunjukkan oleh nomor yang ada di depan. Yang ini. Ini menunjukkan kulit. Ya, atau bilangan kuantum utama. Berarti unsur Ca ini, subkulit S yang terakhirnya itu berada pada kulit keempat. Nah, dia ada pada kulit keempat. Kalau dia ada pada kulit keempat, maka unsur Ca ini berada pada periode keempat. Sekarang, kalau Cr yang ini nomor atomnya 24, konfigurasi elektronnya seperti ini, elektron valensinya ini. Nah, bagaimana cara kita menentukan periodenya? Sama, periodenya dilihat dari kulit pada subkulit S. Nah, subkulit S ini, ya, subkulit S yang terakhir ini yang ada di elektron valensi, ternyata berada pada kulit keempat. Berarti Cr juga ada pada periode keempat. Nah, jadi yang dilihat itu adalah kulit S yang terakhir, bukan kulit dari konfigurasi yang terakhir. Jadi lihat S yang terakhir. Pokoknya kulit terbesar dalam konfigurasi elektron ini tuh yang mana sih? Biasanya yang paling besar itu dilihat dari kulit si S. Ya. Ini kulit keempat. Maka Ca itu golongan 2A periode 4, kalau Cr golongan 6B periode 4. Kita cek di SPU Ca. Ca ada di sini. Golongan 2A periode 4, berarti benar. Kemudian Cr golongan 6B periode 4 juga, berarti benar. Ya. Seperti itu ya cara menentukan posisi unsur dalam sistem periodik. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.